Selamat siang Pak dosen dan teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya Petrus Kanisius Beni Lejap. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan. Jadi kita akan mengetahui tentang pengertian manajemen pendidikan, tenaga kependidikan, dan manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan. Jadi pengertian yang pertama itu manajemen pendidikan, yaitu menurut Nata tahun 2010, pendidikan adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri dalam memenuhi tugasnya. Sedangkan pengertian tenaga kependidikan yaitu tenaga kependidikan yang berada di dalam suatu pendidikan tertentu apabila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Seseorang tenaga kependidikan dalam suatu pendidikan diangkat didayagunakan untuk menjalankan tugas-tugas yang sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing dan mendukung semua program-program yang disusun oleh kepala sekolah demi mencapai sebuah tujuan sekolah dengan efektif dan efisien. Jadi pengertian manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan merupakan kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penata laksanaan, kesejahteraan, dan pemberhentian kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan sekolah. Setelah kita mengetahui pengertian, sekarang kita akan membahas tentang tujuan manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan. Jadi tujuan yang pertama itu memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Yang ketiga itu mengembangkan sistem kerja dengan kinerja yang tinggi yang meliputi proses perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan insentif yang sesuai dengan kinerja, pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan yang berkaitan dengan kebutuhan organisasi dan individu. Yang berikut itu mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidikan dan kependidikan merupakan yang dapat membantu pengembangan iklim kerjasama dan kepercayaan kerjasama. Yang kelima itu menciptakan iklim kerja yang harmonis. Nah, setelah kita mengetahui tujuan, sekarang kita akan mengetahui tugas tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan. Tugas pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 29, yaitu yang pertama, kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan yang satuan pendidikan. Yang kedua, pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembinaan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang berikut itu komponen manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang pertama, perencanaan tenaga pendidikan dan kependidikan, yaitu suatu kegiatan yang terintegrasi yang bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas keseluruhan usaha sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, perekrutan tenaga kependidikan dan kependidikan. Jadi perekrutan ini dapat dilakukan melalui tes lisan maupun tulis ataupun dengan wawancara. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan. Yang keempat, promosi dan mutasi. Promosi adalah perpindahan yang memperbesar karyawan di dalam suatu organisasi. Yang kelima, penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja ini merupakan alat untuk pengambilan keputusan pemimpin yang bermanfaat bagi pegawai, berguna untuk mengetahui kekurangan, potensi, tujuan, perencana, dan pengembangan karir pegawai. Yang keenam, pemberhentian pegawai. Jadi pemberhentian pegawai ini kependidikan atau pegawai merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personal dari hak dan kewajiban lembaga sebagai tempat kerja dan sebagai pegawai. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.